Aku membuka pintuku, dan aku membiarkan masuk sesuatu yang tak bisa kulawan. Aku tidak tahu siapa yang lebih gugup malam itu, aku atau hujan yang berusaha menutupi degup jantungku dengan gemerisiknya. Cahaya lampu di ruang tamu memantul di kulitnya yang lembab, membuat waktu berhenti di antara langkahnya yang ragu dan pandanganku yang tak sempat berpaling. Dan sejak malam itu, aku tahu, ada hal-hal yang bahkan doa pun tak mampu menyembunyikannya. Namaku Dewi Larasati, 34 tahun, guru bahasa Indonesia di SMA Negeri Wonosobo, kota kecil yang tiap paginya diselimuti kabut dan bau tembakau basah. 3 tahun sudah aku hidup sendiri. Rumah kayu di lereng bukit ini menyimpan jam tua, buku, dan sepi yang tidak pernah kehabisan cerita. Raffi datang di malam yang basah itu, dengan jas hujan separuh terbuka dan buku di tangan. "Maaf Bu, saya cuma mau mengembalikan," katanya. Tapi aku tahu, alasannya bukan itu. Matanya menyimpan sesuatu yang tidak ingin ia sembunyikan, tapi juga tak tahu harus kemana diletakkan. Kupersilahkannya masuk. Kami duduk di meja ruang tamu. Uap teh mengepul, menabrak cahaya lampu, seolah ikut menahan napas. Kami bicara tentang tugas, puisi, dan hal-hal ringan. Tapi di sela percakapan, ada sesuatu yang jauh lebih pelan, sesuatu yang hanya bisa dirasakan, bukan dibicarakan. Ia menatap cangkirnya lama, lalu berkata, "Bu, kenapa hujan selalu datang saat orang sendirian?" Aku menjawab dengan senyum yang tidak sempat kupastikan maknanya. Mungkin karena sepi butuh teman yang sama lembutnya. Ia mengangguk dan kami diam bersama, membiarkan hujan menjawab sisanya. Esoknya ia kembali ke sekolah, duduk di bangku paling depan, menulis cepat, tapi matanya lebih sering menatapku daripada papan tulis. Aku pura-pura tak melihat, karena sekali saja aku membalas tatapan itu, aku tahu batasku akan kabur. Hari-hari berjalan seperti biasa, tapi tidak lagi sama. Senyum yang tadinya rutin berubah menjadi sesuatu yang kutunggu. Langkah di koridor, suara pintu, bahkan aroma hujan di seragamnya mulai terasa seperti tanda. Sore itu, sekolah hampir kosong. Hujan deras, halaman berbau tanah basah. Raffi duduk di teras perpustakaan, memeluk buku. Aku menghampiri dengan payung di tangan. "Belum pulang?" "Belum, Bu. Hujannya belum selesai." Aku duduk di sampingnya. Kami berbagi atap seng dan diam yang hangat. Ia bercerita pelan tentang ibunya yang berjualan, tentang ayah yang pergi. Kata-katanya jujur, tanpa kasihan, dan entah kenapa aku ingin melindunginya. Bukan sebagai guru, tapi sebagai seseorang yang mengerti arti kehilangan. "Terima kasih sudah mau mendengar, Bu. Terima kasih sudah percaya," jawabku. Tangan kami tak bersentuhan, tapi jarak di antara kami mengecil. Beberapa hari kemudian, ia menyelipkan kertas kecil di mejaku. Satu puisi, dengan baris terakhir. Aku jatuh hati pada seseorang yang berdiri di depan papan tulis, mengajarkan kata cinta, tanpa tahu ia sedang jadi maknanya. Tanganku gemetar saat membacanya. Ku kembalikan tanpa komentar, tapi setiap kata di kertas itu menjadi gema yang tak bisa hilang, bahkan setelah bel pulang berbunyi. Hari kelulusan datang cepat, lapangan sekolah penuh kursi, spanduk, bunga kertas. Aku berdiri di podium, berpidato tentang masa depan, tapi mataku terus mencari satu wajah. Ketika akhirnya kutemukan, ia sedang menatap ke arahku. Senyum kecil, mata teduh, seperti tahu isi pidatoku bukan untuk siapa-siapa selain dirinya. Selesai acara, ia menghampiri dengan kemeja putih sederhana. "Terima kasih untuk segalanya, Bu." Suaranya rendah, tapi matanya berbicara hal yang tidak bisa diucapkan. Ia menyerahkan amplop. "Jangan dibuka sekarang." Malamnya, aku duduk di beranda, mendengarkan hujan yang belum reda. Kurai amplop itu dan kubuka perlahan. Isinya hanya selembar kertas dengan tulisan tangan rapi. "Saya akan pergi, Bu. Tapi jika nanti saya pulang, saya ingin bukan lagi sebagai murid." Aku menangis pelan malam itu, tanpa alasan jelas. Mungkin karena mengerti, mungkin karena terlalu mengerti. Waktu berjalan. Aku tetap mengajar, menulis, menyiram bunga di kebun belakang.
Kadang hujan datang dan aku menyiapkan 2 cangkir teh tanpa sadar. Lalu tertawa sendiri, pura-pura lupa siapa yang seharusnya duduk di hadapanku. 5 tahun kemudian, hujan datang lagi dengan ketukan yang sama di pintu kayu tua itu. 3 kali, pelan, seperti salam yang pernah dijanjikan. Ketika ku buka, ia berdiri di sana, lebih tinggi, lebih tenang, membawa buku di tangan, senyum di bibir. "Bu," katanya pelan, "saya pulang." Kami duduk di beranda. Ia bercerita tentang hidupnya di luar kota, tentang kerja, tentang ibunya yang kini membuka warung kecil. Lalu ia menyerahkan buku puisi pertamanya, Surat dari Hujan. Di halaman pertama tertulis, "Untuk guru yang mengajarkanku menamai sunyi." Aku menatapnya dan rasanya seluruh waktu yang pernah kutahan tumpah sekaligus. "Raffi," kataku pelan, "dunia mungkin belum siap." Ia menggenggam tanganku. "Saya tidak datang untuk dunia, Bu. Saya datang untuk Ibu." Beberapa bulan kemudian, ia datang bersama ibunya ke rumah. Kami minum teh panas, membicarakan hal-hal sederhana, kerja, masa depan, dan keberanian. Ibunya tersenyum. "Kalau ini maumu, Nak, Ibu restu." Kabar itu cepat menyebar. Orang-orang bicara. Ada yang memuji, ada yang mencibir. Tapi aku sudah lelah menjelaskan hidupku kepada yang tak ingin benar-benar mendengar. Aku hanya tahu, untuk pertama kalinya, aku tidak merasa sendirian. Hari pernikahan kami sederhana, di ruang tamu rumahku dengan bunga melati di pintu dan kursi pinjaman dari tetangga. Suara hujan di atap menjadi musik, doa menjadi udara yang kami hirup bersama. Ketika ia mengucap ijab kabul, suaranya mantap. Tanganku bergetar saat ia menggenggamnya. Dan di saat itu, aku tahu beberapa hujan memang ditakdirkan untuk berhenti di satu atap yang sama. Malamnya, kami duduk di beranda. Tidak ada pesta, tidak ada lampu terang, hanya suara hujan yang menua bersama waktu. Aku menyandarkan kepala di bahunya dan ia merapikan selendangku yang tersingkap oleh angin. Hangat, biasa, tapi lengkap. Kini, setiap kali hujan turun, aku selalu membuka jendela. Bau tanah basah membuatku tenang, bukan sedih. Karena aku tahu, setiap tetes yang jatuh selalu tahu jalan pulang. Malam itu, saat ia kembali dan mengetuk pintuku, aku membuka, bukan